Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 10 kelemahan ya orang yang lahir Sabtu Pon ya. Yang pertama, emosional. Orang yang lahir Sabtu Pon ini cenderung emosinya tinggi ya. Jadi kalau teman-teman Sabtu Pon ya mudah emosi ya, sering emosi, berarti ini adalah kelemahan Anda. Maka yang Anda harus lakukan adalah merubahnya. Anda harus berusaha merubahnya. Bagaimana supaya emosi itu bisa Anda kendalikan ya. Karena ketika Anda tidak bisa mengendalikan emosi, harus akan banyak masalah-masalah di dalam kehidupan Anda. Itu rumusnya ada di sana. Apakah semua orang yang lahir Sabtu Pon ini akan emosional? Ya tentunya tergantung ya. Tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi ini sifatnya tidak baku ya. Kalau Anda bisa mengendalikan emosi Anda ya, emosional Anda ya, nah, otomatis ya akan menjadi sebuah keistimewaan gitu. Artinya Anda ini sabar gitu. Mudah marah ya. Seringkali ya, Sabtu Pon ini ya reaksi terhadap stres atau masalah sehari-hari adalah kemarahan, meski hanya bersifat sementara ya. Ya, kalau emosi ini ya situasi yang memancing frustasi, memancing amarah. Yang kedua ya, mudah marah, dididik marah, stres didik marah. Itu kelemahan, karena ketika kita marah ya, maka separuh akal kita hilang. Ya, ketika separuh akal kita hilang, maka ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, sulit untuk kita bisa selesaikan. Yang ketiga, kurang sabar. Ya. Jadi teman-teman Sabtu Pon ini orangnya tidak sabaran. Ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang keempat, sulit berkompromi. Ya. Artinya sulit menyesuaikan diri, sulit ya beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Ini juga harus diperbaiki ya, kalau misalkan ini ada di dalam diri Anda. Yang kelima, cepat bosan ya. Jadi teman-teman Sabtu Pon ini kecenderungannya untuk cepat bosan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya rutinitas ya. Anda ini orangnya bosanan. Yang keenam, keras kepala ya, wangil kandhanane ya. Jadi ketika Anda ini memiliki pendapat ya sulit untuk dirubah. Lek wis A ya A, lek B ya B gitu. Tidak peduli itu benar atau salah ya. Yang penting itu pendapat Anda ya. Maka ya tidak ada yang bisa mengubahnya. Nah itu. Yang ketujuh, sulit mempercayai orang lain. Ya ini sebenarnya bagus ya, kecenderungan waspada dan hati-hati dalam menjalani kepercayaan dengan orang lain. Tetapi ketika kita ini terlalu over ya, maka kita ini tidak akan memiliki teman gitu loh ya. Kita tidak akan memiliki relasi bisnis ya. Ini akan menghambat ya karir Anda, akan menghambat kesuksesan Anda. Yang kedelapan, pendendam. Sabtu Pon ini orangnya pendendam ya. Mungkin ada kecenderungan untuk menyimpan dendam atau sakit hati terhadap orang yang pernah menyakitinya. Ini juga tidak bagus ya. Ketika kita itu menyimpan dendam, itu sama saja kita menyimpan penyakit ya di dalam diri kita. Harusnya dilepaskan saja. Yang kesembilan, kurang fleksibel ya. Kurang fleksibel sehingga kesannya kaku, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri, sulit untuk beradaptasi dengan sebuah lingkungan. 10. Perfeksionis.
Perfeksionis ini positif ya sebenarnya teman-teman. Tapi juga kalau itu berlebihan menyebabkan orang-orang di sekitar Anda itu stres dan tidak puas terhadap diri Anda. Contoh ya teman-teman. Saya dulu punya bos ya. Bos itu perfeksionis sekali, detail sekali teman-teman ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu harus sempurna. Tidak sempurna dikembalikan. Ya. Sampai saya itu rekrut karyawan ya. Kebetulan saya HRD. Rekrut karyawan itu berkali-kali keluar gitu ya. Tidak ada yang betah. Ya. Tidak ada yang betah dengan kerja di tempat itu. Karena terlalu perfeksionisnya. Ya, bekerja seperti ini kurang, bekerja seperti ini kurang, bekerja seperti ini kurang. Wah. Tidak betah teman-teman ya. Hanya mental-mental baca ya yang mampu bertahan gitu. Nah, ini bahaya ya. Kalau berlebihan. Perfeksionis itu bagus ya, detail. Ya. Tapi ketika kita bersosialisasi ya, ketika kita berorganisasi di dalam sebuah perusahaan itu kan organisasi. Ya kita harus bisa menyeimbangkan. Kita harus bisa beradaptasi. Kalau tidak, bakal berantakan. Nah ini juga cocok ya kalau Anda punya usaha sendiri. Kalau Anda ikut orang perfeksionis, haus. Ya bagus-bagus saja. Ya. Tapi orang-orang di sekitar Anda pada tidak suka dengan Anda. Tidak suka, biarin loh, ya biarin. Ya. Tapi lama-kelamaan Anda tidak punya teman. Ya. Karena over perfeksionis. Ya. Ini yang harus disikapi. Ya, perfeksionis boleh, tapi sewajarnya. Perfeksionis boleh, ya, tapi sepantasnya. Gitu. Nah, seperti yang saya alami itu ya, ini cerita. Ya, saya ngerekrut karyawan, ya, bagian GA, General Affair. Ya, dapat 1 minggu dikasih beban tugas sama bos, tidak mampu, mulet. Ya, padahal dia dari perusahaan besar. Ya, track recordnya juga bagus. Ya, perusahaan yang saya pegang itu perusahaan kecil ya. Ya masih ada 6 cabang saja. Itu mulet, tidak betah. Saya rekrut lagi yang pengalaman ya. Pengalaman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak rekrut lagi, tak jadikan asisten saya. Tidak betah. Ya, hanya bertahan 2 minggu. Akhirnya saya kecapean ya. Pak, kalau semacam ini terus, saya capek rekrut orang gitu ya. Ya, lebih baik saya tak cari orang yang baru. Caranya seperti itu. Tak didik dari awal. Orang baru ya butuh kerja kan semangat toh. Tak didik perfeksionis sekalian. Akhirnya bertahan. Gitu. Nah itulah teman-teman. Ya, kadang perfeksionis itu juga mempersulit diri kita sendiri. Ketika kita ini berorganisasi. Kalau itu Anda sendiri tok ya. Tidak ada dengan orang lain. Ya. Tidak ada hubungan, tidak ada interaksi dengan orang lain. Itu juga sesuatu yang istimewa gitu, perfeksionis itu. Tapi ketika dihadapkan pada organisasi, maka kita harus yang namanya tepos liro. Demikian saudaraku Sabtu Pon ya, semoga sedikit materi kali ini bisa menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.